Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, fa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Darmo Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan syukur yang sebenar-benar syukur, Rasul mengatakan bahwa faqarul mu'min syukri hadis salasu mangkuna fiha. Syukur yang sebenar-benar syukur pada seorang mukmin itu harus ada 3 hal. Yang pertama biqaulihi, bahwa syukur itu diucapkan alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah dan yang selainnya. Jadi syukur itu diucapkan. Yang kedua biqaulihi, diyakini bahwa nikmat yang dia dapat hakikatnya dari Allah. Perkara itu nanti dapatnya dari manusia, atau dari kantor tempat bekerja, atau dari hasil perdagangan kita, itu sunatullah. Hakikatnya harus meyakini ini dari Allah, tidak selainnya. Yang ketiga bi amalihi, bahwa syukur itu dibuktikan dengan amal. Ibadahnya meningkat, amal solehnya diperbanyak, itu bukti syukur. Maka syukur yang sebenar-benar syukur, Rasul mengatakan biqaulihi, biqolbihi, biamalihi. Jadi syukur itu diucapkan, syukur itu diyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, amal kita dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, sehingga cara ibadah kita, cara bermuamalah, cara berukhuwah, cara memegang syariah, dan cara akhlakul karimah mencontoh beliau, supaya kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Karena ini Allah katakan di surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, ingin masuk surga aku, ingin bertemu denganku, dalam berbagai kitab para mufassir bab ayat ini katakan ikuti aku. Maka Rasul diperintahkan mengatakan ikuti aku. Maka siapa yang mengikuti beliau Rasulullah Muhammad SAW dalam cara beribadah, bermuamalah, berukhuwah, berakhlakul karimah, yuhibbukumullah, jaminannya dia dicintai dan dirahmati Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Ini kunci bertemu Allah, ini kunci masuk surga. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kebetulan tanggal 25 Desember yang bertepatan dengan peringatan hari Natal bagi saudara-saudara kita yang Nasrani atau yang memeluk agama golongan Nasrani, Kristen, Katolik, ya, dan selainnya itu. Data PBB penduduk dunia sampai April kemarin tahun 2023 itu 7,3 miliar penduduk dunia. Yang 4,7 kaum Nasrani, 4,7 miliar. Islamnya baru 1,3. Sisanya yang 2 itu yang Tuhannya selain itu, yang ada 5 rupa-rupa warnanya, dan yang tidak mengakui Allah, tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, itu sisanya. Maka otomatis perayaan yang namanya Natal dan Tahun Baru Masehi skala dunia tentu marak sekali karena mereka jumlahnya 4,7 miliar. Namun dengan banyaknya orang merayakan Natal dan Tahun Baru skala dunia ini, lalu bagaimana dalam kaidah syar'i atau ditinjau dari kacamata Islam, apalagi dilihat dari seorang muslim dalam bersikap terhadap 2 hari ini? Kita perlu mengkaji satu latar belakang yang sangat luar biasa. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq lidhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dalam surat At-Taubah di ayat, ya coba dibaca ayat 30, kulil haq, ketemu surat 9:33, ketemu surat 9 ayat 33. Ya, silakan. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan petunjuk yang hak Al-Quran dan agama yang benar tidak bengkok untuk diunggulkan atas segala agama, meskipun orang musyrik tidak menyukainya. Tuh, jadi Allah benar-benar mengutus Rasul Muhammad SAW dengan Al-Quran ini sebagai agama yang hak, yang pasti Allah menangkan dari semua agama, meskipun orang-orang musyrik, orang kafir tidak menyukai. Jadi Quran ini adalah satu pedoman buat kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, nggak usah semua, yang ini aja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ya. Ya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan dalam yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk sekaligus pembeda antara yang hak dan yang
Al-Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita lihat Quran ini adalah pembeda, dan Rasul mendapat tugas dibekali Al-Quran. Kalau kita lihat surat 46 Al-A'qaf ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabu musaddiqal lisanan arabiyya litundirul ladzina dzalamu wa busra lil muhsinin. Ayat 12 surat 46 Al-A'qaf. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk, Taurat dan Rahmat. Dan Al-Quran adalah kitab yang menggunakan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman, sekaligus kabar gembira dia kepada orang-orang yang berbuat baik surga. Tuh, jadi Quran ini sengaja Allah turunkan dalam bahasa Arab untuk memperingatkan mereka yang dolim dan kabar gembira bagi yang beriman. Kenapa? Karena 3 kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, yang Allah tulis dalam bahasa Ibrani diganti-ganti oleh Yahudi dan Nasrani. Betul-betul ayat-ayatnya dirubah-rubah, diganti. Banyak ayat Allah yang diingkari, seperti proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak, Al-Masih Isa diganti Dajjal oleh Yahudi, dikasih kitab Taurat diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible oleh kaum Nasrani, oleh Paulus yang membuat agama Kristen. Jadi Quran ini Allah katakan dengan kalimat wahada kitabu musaddiqal lisanan Arabiyyah. Aku turunkan ini dalam bahasa Arab untuk membenarkan kitab sebelumnya serta menegur mereka yang sudah dolim dengan ayat-ayat Allah dan kabar gembira. Jadi pegangan kita itu Quran serta sunnah Rasul Muhammad SAW. Itu pegangan kita. Setelah Rasul wafat, ditambah pegangan ini Quran, sunnah, dan ijma ulama. Ijma ulama pun juga ulama yang benar-benar yakshallaha ibadil ulama. Dalam surat Fatir surat 35 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang takut kepada Allah, takut kepada firman-firmannya, itulah ulama. Kalau yang berani mengingkari Quran, menyimpang, itu sudah bukan ulama. Sekarang sedang banyak, itu mungkin ubaru. Bukan ulama. Kalau ulama itu tidak berani. Nah, maka pegangan kita Quran, sunnah, dan ijma ulama yang sudah diridhoi dan teruji. Sehingga atas dasar 3 pegangan itu kita lihat ada enggak tentang Natal di dalam 3 kitab tersebut, Quran, hadis Rasul maupun ijma ulama, ada enggak Natal? Nah, ini saya tunjukkan sekarang latar belakang Natal. Natal itu bahasa Arab, bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya Christmas, dari Mass of Christ. Nah, Natal dalam dogma gereja adalah dogma gereja hari lahirnya anak Tuhan, Yesus Kristus. Saya sebelum masuk Islam kan agama saya Katolik. 30 tahun saya memeluk agama itu. Saya baru masuk Islam di usia 33. 3 tahun saya tidak ke gereja, tapi belum ke masjid. Belajar waktu itu sampai akhirnya saya putuskan masuk Islam. Jadi Natal itu adalah dogma gereja yang mengatakan hari lahirnya anak Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini saya ngelontok ini karena saya 30 tahun beragama itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah benar Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember? Dicari di Bible nggak akan ketemu, karena nggak ada di Bible. Makanya kenapa orang Kristen nggak mau serumpun padahal dengan orang Kristen nggak mau Natalan. Nah, karena apa? Tidak mengatakan tanggal 25 Desember, tidak ada di Bible.
Lalu dari mana tanggal 25 Desember itu? Masyarakat pagan Babilonia, kaum berhala kuno yang dengan Romawi saat itu bersamaan, ya, itu menyembah dewa matahari. Dan di nama dewa matahari itu lahirnya tanggal 25 Desember. Tulisannya SUN, 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 matahari. G-nya kecil, G-nya kecil. Sun God, dewa matahari. Kristen masuk ke Roma secara politisir supaya mudah diterima di masyarakat Roma waktu itu, dibarangkannya lah dengan perayaan Sun God, cuman U-nya diganti O. Jadi Son, anak laki-laki. Kalau G kecil itu dewa, kalau G besar Tuhan, maka masuklah dengan mulus Son of God, anak Tuhan. Seakan seperti Sun God, dewa matahari. Mirip, mirip. Pemasuknya ini, penyusupan Sun God menjadi Son of God, itu saat pemerintahan Kaisar Serinthus di Romawi. Sehingga itulah yang dilestarikan dunia barat sampai sekarang, bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Nabi Isa. Nah sekarang apa benar Nabi Isa itu lahirnya tanggal 25 Desember? Kita lihat sekarang Quran surat 19 ayat 22, Maryam ayat 22 sampai 25. Bacanya yang tenang pelan-pelan. Fahamalathu fatazabbat bihi makanan qasya. Itu dua-duanya, dua-tiganya. Fa'aja ahal makhudu ila jidin naklah kholat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansya. 24-nya fanadaha min tahtiya ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtika sarriya. 25-nya wa huzi ilaiki biziddin naqlatu tusakit ilaiki rotoban janiyah. Maka dia Maryam mengandunglah, lalu dia memasukkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang sangat jauh. Kemudian rasa sakit saat mau melahirkan memaksanya bersandar pada pokok akal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum melahirkan ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperdulikan serta dilupakan. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau takut bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah kakimu. 25. Dan goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pasti pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada kamu. Masya Allah. Nabi Isa ternyata lahir di perkebunan kurma, bukan di kandang domba. Di Bible saya, Matius, di kandang domba di Palungan. Tahu Palungan? Palungan itu tempat pakannya wedus. Ini pelecehan banget ini. Arek Dinoyo. Oh, bukan Arek Dinoyo, itu pabrik roti Paulus. Pelecehan banget loh. Pada Nabi Isa dikatakan lahir di kandang wedus, kandang domba, padahal beliau lahirnya di perkebunan kurma. Ayat Allah jelas. Dan kurma itu matangnya bulan Juli sampai Agustus. Berarti Rasul Isa itu kemungkinan lahir di bulan Juli sampai dengan Agustus. Dan tidak ditunjukkan baik di Injil, di kitab Taurat, di Al-Quran tepatnya kapan tidak ditunjukkan oleh Allah. Cuman ditunjukkan di saat ilaiki rotoban janiyah, saat matang-matangnya kurma. Berarti Juli Agustus. Nah kalau dibilang Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka yang berbohong. Kemungkinan kedua kurma ini dablek. Disuruh berbuah Juli Agustus, dia Desember. Kira-kira yang cocok kurmanya sing dablek atau mereka yang dablek merubahnya?
Sehingga kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal sekarang ini diguyu malaikat. Karena bukan sekarang, kelahirannya bukan tanggal 25 Desember. Kalau nggak Juli Agustus, itu matangnya kurma. Di Babel saya dulu, waktu saya beragama di sana, saat lahirnya turun salju sampai jatuh ke pohon-pohon cemara di samping kandang. Jadilah pohon Natal sekarang. Mohon maaf nih. Ini cerita-cerita dalam ini, saya merasa waktu itu ini kebohongan yang luar biasa. Karena di Palestina harus diingat, Nabi Isa itu bukan di Eropa. Nabi Isa itu di Palestina, lahirnya di kota Yerusalem. Coba cari cemara di Yerusalem kalau ketemu. Tidak ada cemara di sana. Yang ada cuma pohon palem dan pohon kurma. Seperti Quran ini. Tidak ada salju turun di Yerusalem sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini. Jadi secara geografis dibuat European style sama Paulus. Dibuat gaya Eropa, lahir di kandang, salju turun. Ya. Kemudian secara kalender juga nggak pas. Karena kurma matang di bulan Juli dan Agustus, dia buat 25 Desember. Maka itu secara geografis ada kebohongan, secara kalenderis ada kebohongan. Sekarang secara akidah, buka surat 5 ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya bani Israel budullaha rabbi wa rabbakum wa may yusyrik billahi faqad haram jannah. Silakan. Ya, 572. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih putra Maryam sendiri berkata, wahai bani Israel, segala Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya bagi siapa memasukkan Allah dengan segala sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jelas loh kalimat Allah. Laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu mengucapkan. Nek gak qalu gak iso mangan. Jadi qalu itu jadi mengucapkan saja, itu judulnya laqad kafaru, dikafirkan sih. Mengatakan bahwa Isa anak Maryam itu Allah. Sementara dogma gereja Nabi Isa itu anaknya Tuhan, sama dengan Allah. Jadi saya dulu Tuhannya 3 sebelum Islam. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 3 dalam 1 disebut Trinitas. Dikritik sama Allah ayat 73-nya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Nah, wa ma min ilahin ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari Trinitas, padahal tidak ada ilah yang berat disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Tuh jelas ayatnya. Depannya dengan kalimat laqad kafarul ladina, dikafirkan oleh Allah kalau mengatakan Allah itu 3, dikafirkan oleh Allah kalau mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu anak Allah. Sementara umat Islam yang tahu ayat seperti ini dan memahami, apalagi dalam surat Al-Ikhlas surat 112, 4 ayat di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Jelas ia tidak beranak dan tidak, kita sholat pakai itu, lam yalid walam yulad. Tapi di luar, selamat ya mas atas lahirnya anak Tuhan. Kata malaikat, hari ini bedik blebes udah entos kan itu. Nggak lucu lah kalau itu keluar dari lisan seorang muslim. Jadi sikap kita bagaimana kan begitu. Kalau kita lihat lagi di surat 109 ayat 567, wala anna abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin.
Kan dikatakan sama Allah, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Kan kita tidak nyembah Yesus. Dan engkau juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Maka untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini loh. Jadi dulu Pak, dulu tuh nggak ada loh seperti ini. Ini kan rezim ini sekarang ini aja yang agama diporak-porandakan, dicampur aduk. Dulu nggak ada masalah kok, ya kan? Dulu nggak ada masalah. Masih ingat Pak Harto ya? Pak Harto ingat yang gambarnya gini loh, enak zamanku toh itu loh. Coba lihat di Google, cari di track record digitalnya. Pernahkah Pak Harto datang acara Natal? Pernahkah Pak Harto itu datang di acara-acara hari besar Hindu? Coba cari, bener, nggak ada. Kalau Natalan yang ditugaskan gantian sama Pak Harto. Kadang Pak Sudomo, sebab Pak Sudomo itu Kristen Protestan. Kadang yang ditugaskan LB Murdani, ketika itu beliau Panglima TNI Katolik. Kadang yang ditugaskan Bernard Ken, Job Ave. Jadi yang agamanya sesuai. Kalau urusan nanti ke Bali, Menteri Dewa Brata yang Hindu, itu Pak Harto. Kenapa? Karena dulu Pak Harto kelilingnya itu kiai-kiai kos. Nah kalau presiden sekarang ini kelilingnya kiai-kiai cash. Makanya jangan salah pilih Pak, gitu loh. Ya. Ada pesan ini, ada pesan dari KPU dan Bawaslu, pesan resmi. Besok kertas suara itu kalau nyoblos 1 saja Pak. Sebab kalau nyoblos 2 nggak sah. Wong nyoblos 2 aja nggak sah, apalagi nyoblos 3. Berarti nyoblos berapa besok? Iya, soalnya kalau nyoblos 2 nggak sah kartunya. Nyoblos 3 apalagi Om 2 aja nggak sah. Berarti besok nyoblos berapa? 1 ya. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah betapa pentingnya kita untuk memahami bahwa ternyata secara kalender nggak cocok, secara geografis juga ada kebohongan, secara akidah apalagi dihukumi kafir oleh Allah. Nah, oleh karena itu mengucapkan apa? Ucapkan saja selamat hari libur. Aman Pak. Hari libur enggak? Tangannya merah enggak? Aman. Saya bertahun-tahun sukses Pak mengucapkan selamat hari libur. Nih, saya kan masuk Islam 6 Juni tahun 97. Kemudian kakak saya Albertus bulan Desembernya. Kemudian tahun berikutnya 98 kakak perempuan saya Bernadette. Pertengahan tahunnya adik saya Dorothea. Kami 4 ini semua Muslim semua. Tinggal orang tua. Saya nggak punya bapak ibu, punyanya papa mama. Cila. Tinggal papa mama waktu itu. Nah, tapi kami nggak mungkin tidak datang. Karena Allah memerintahkan kami di surat 31, surat Luqman ayat 15 untuk wa ila amal ma'rufa fid dunya, untuk mempergauli mereka dengan baik, dengan makruf di dunia. Ini perintah Allah dalam surat Luqman ayat 15. Jadi kami tetap datang. Karena itu orang tua kami, nggak terus dipecat. Pecat bukan orang tua karena tidak beda akidah, itu anak gendeng, enggak. Nah, datanglah kami ke sana. Waktu itu kakak saya lebih datang lebih dulu, terus Bayu sama dia, tapi nggak ada yang masuk rumah. Semua cuma stasioneri, di depan nggak ada yang turun. Saya datang nggak terlambat. Saya tanya, kok kamu Dun? Ngenteni awakmu, kata kakak saya. Lah ngopo ngenteni aku? Saya bilang, komandannya lah awakmu. Bilang apa ke papa mama? Katamu nggak boleh bilang Natal ada di Quran dan ya. Iya, ngomong apa ini saya bilang. Saya turun, saya cuma begini, ya Allah, bismillah, cukupkan kami. Itu aja kalimat saya ke Allah. Begitu saya buka pintu rumah, yang beriman papa langsung. Saya senyum, pagilah. Saya salim, saya cium pipi kanan kiri, saya bilang, Pak, selamat hari libur. Langsung, makasih. Kakak saya langsung bilang, hari libur. Semua pasukan, anak-anak, cucu, semua mengucapkan selamat hari libur bertahun-tahun. Papa masuk Islam, alhamdulillah. Kemudian wafat, mama masuk Islam juga sama. Habis satu keluarga kami Islam semua. Nah, ketika sudah Muslim orang tua, pernah kami pas Natalan, tapi bukan merayakan Natal, karena libur kita bisa kumpul bareng. Saya tanya, Mama masih ingat gak? Selama dulu setiap Natal kalau kami datang, apa yang kami ucapkan? Ibu saya mengatakan, kalian mengucapkan selamat Natal. Cucunya bilang, enggak Yanti,
Tidak pernah kami mengucapkan selamat Natal. Selama ini kami mengucapkan selamat hari libur. Duh, iya kan? Iya. Oh, bedek teman kalian begitu. Jadi sadarnya setelah Islam. Jadi pada waktu di sana nggak sadar. Nah, ini saya bawa ke TNI karena saya juga ngisi di TNI Angkatan Laut, juga di kepolisian juga saya ngisi, di Matra Darat saya ngisi semua. Banyak yang pangkatnya junior nanya ke saya, Ustadz, komandan kami Nasrani. Jenderal pulang, kita mengucapkan apa? Ucapkan selamat hari libur. Waduh Ustaz, kami nanti push up dan squat jam. Loh, saya bertahun-tahun dilindungi Allah kok. Karena ayatnya Allah jelas. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat 65 atau ayat 23. Kalau kamu tawakal kepadaku, tak bukakan jalan keluar. Aku beri dari arah yang tidak kamu sangka dan semuanya aku cukupkan. Seorang kapten waktu itu nyoba kepada seorang laksamana pertama bintang 1. Dicoba. Dia uji coba. Kalau push up ya awas Ustaz bangun gitu aja. Maka dia masuk. Jin, kamu ucapkan selamat hari libur. Wih, makasih. Keluar dia, sukses. Dan itu bertahun-tahun sampai sekarang. Mereka mengucapkan pada komandan selamat hari libur. Aman Pak, akidah nggak rusak. Kalau sampai mengucapkan selamat Natal, artinya kebenaran atas lahirnya anak Tuhan. Pantaskah? Udah ucapkan selamat hari libur. Nah, itu dengan lisan. Tahun 2020, 2021, 2022, saya coba dengan tulisan. Saya masih simpan WA-nya. Saya coba dengan tulisan, bukan dengan lisan. Kalimat saya begini. Pagi, selamat hari libur. Semoga berbahagia bersama. Jawabannya, makasih. Gak nyangka kamu Ustaz masih mau mengucapkan. Loh, aku menilai libur meripati gak delok. Dan itu sukses. Mungkin dikocak malaikat juga ya. Jadi dicukupkan kita itu. Jadi paling aman ucapkan selamat hari libur. Aman Pak. Itu akidah gak rusak. Karena memang hari libur. Tanggalnya merah. Besok juga masih hari libur mereka. Ya, supaya jaga ukhuwah di kampung ya sudah. Selamat hari libur ya. Semua udah aman. Nanti kan, makasih. Karena semacam seperti ada tuntutan gitu loh. Kalau saya mengucapkan ke kalian selamat Idul Fitri, masa tak dibalas? Kan seakan-akan begitu. Udah balaslah dengan selamat hari libur. Udah selesai Natal. Sekarang tahun baru. Tahun baru Masehi itu awalnya bulan mereka itu 10. 10 loh Pak awalnya, bukan 12. Siapa yang merubah? Julius Caesar. Ya, mereka buat kalender itu 10. Merubah punya Allah 12. Mana buktinya? Bulan pertama Maret. Bulan kedua April. Bulan ketiga Mei. Bulan keempat Juni. Bulan kelima ini dulu namanya Sextilis, diganti Julius karena yang punya kaisarnya dia waktu itu dipasang nama dia di sini Julius. Bulan ke-6 itu namanya Quintilis, aslinya diganti Agustus karena nama kaisarnya berikutnya. 7 Septa, bahasa Latin. Septa itu 7. 8 Okta, Oktober. 9 November, ini bahasa Latin semua. 10 Desember, tuh 10 bulan. Kemudian dikritik oleh Allah ketika Quran diturunkan. Mereka membuat bulan 10. Padahal jumlah bulan itu 12. Surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indallahi isna asara sahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim. Sampai situ aja. Sesungguhnya jumlah bilangan menurut Allah ada 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah saat waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah ketetapan Allah yang lurus, ketetapan agama Allah yang lurus. Jadi, maka janganlah kamu menjadi dirimu dalam bulan-bulan tersebut. Dikatakan di sana minha arba'atum hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah dalam 4 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, yakni Dzulqa'dah
bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, dan Rajab bulan 7. Sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Tidak ada Januari sampai Desember. Itu milik dinul mereka, bukan dinul Islam. Nah, sehingga kita diperintahkan Allah dalam Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ketemu? Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian itu mengajukan antara kebenaran yang hak dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan al-haq pada kamu mengetahuinya. Tuh, jadi tidak boleh mencampur-adukan kita. Punya Allah ya punya Allah. Punya Allah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada Januari sampai Desember. Nah, atas kritik ini mereka mengganti kembali 12 bulan. Dikembalikan, tapi tidak mau pakai punya Allah. Melanjutkan itu ditambahi 2 bulan. Penambahannya tadinya di belakang, tapi gereja marah-marah. Sebab gereja mengatakan anak Tuhan lahir di akhir tahun. Nah, kalau ditambah di belakang nanti gak jadi akhir tahun Desembernya. Maka nambahnya di depan. Ditambahlah, diambil dewa Janus, ditaruh di depan. Janus itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya January, Indonesia Januari. Nah, maka dipasang dewa Janus di bulan 1. Tadinya bulan 1-nya Maret. Kemudian yang bulan kedua diambil Dewi Februari. Makanya namanya Februari. Itu anak orang Islam namanya ya Febrianto, Febriani, Febriana, Febrina. Kalau lahir Januari kasih Januar. Masya Allah. Februari, Maret. Maret itu juga sama, Pak. Banyak anak orang Islam kalau lahirnya Maret. Saya tuh sempat tanya beberapa orang, kok namanya Bapak Mariono, Marseto, Margono, Marianto. Orang kayak ngomong gini, ku lahirnya Maret gitu, coba. Ya. April juga Aprilia, Aprilianto, Apriliono, Apriliani. Mei juga Juni, Junius, ya, Junianto, Juniani, Juniawan. Juli, Julianto, Juliono, Juliani. Agus. Ternyata itu nama kaisarnya orang kafir, Agustus. Itu kalau anak Islam lahir Agustus, Agus Mulyono, Agustiono, Agustianto. Terus pokoknya Agus. Lahir di Agustus. September, Septa, Septi, Septiantoro. Untung bukan anaknya Marinir. Itu kalau anaknya Marinir, bapaknya supir tank, namanya Septi Tank nanti. Masya Allah. Nah, Oktober, Okta, Okto, ya. Nova, Novi, Noviantoro, untuk gak Nuvo, untuk gak sabun. Desember itu des-desnya gak ketinggalan. Desti, Desta, Destianto, Destiawan. Padahal Rasul bersabda, "Faqul ismu kamin ahifat doa." Sebaik-baik nama yang kau berikan kepada anakmu adalah bagian dari doa. Nah, kalau dikasih nama dewa-dewa kafir terus gimana tuh? Coba lah, berikan nama-nama yang terbaik. Nama yang terbaik itu kulit ismul anbiya kata Rasul. Nama-nama nabi itu nama-nama terbaik. Ya. Cuman kenapa tidak pakai nama seperti bulan kita Safar? Gak pak pokoknya Safari gitu. Bodrok misalnya. Nah, sudah. Maka tahun baru pun tidak banyak manfaatnya yang ngasih buat kita. Karena apa? Satu, nanti akan terjadi ikhtilat. Ikhtilat tuh laki perempuan itu bercampur baur jadi satu. Yang mana Islam tidak memberikan ketetapan seperti itu. Akan terjadi ikhtilat. Jadi kemudian trompet, kembang api, homer, ya, bunyi-bunyian musik itu semua lengkap. Ini mubadir semua. Ya. Maka Rasul bersabda,
dalam hadis Abu Daud, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh, meniru sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Padahal kaum ini di dalam Quran dinaskan sebagai kaum kafir. Dalam surat 98 ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kalau kita mencontoh mereka, sama kata Rasul. Sebab Rasul mengatakan, man, barang siapa tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa nyontoh niru termasuk. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul juga bersabda, la tatabi'una sunana man qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la salatuhu dobbil la salatuhu. Yang artinya, niscaya umatku nanti akan mencontoh, meniru sunnah-sunnah umat sebelumnya. Sejengkal, sejengkal, sehasta, sehasta. Maka apabila yang kamu ikuti kecemplung lubang biawak, kamu pun juga kecemplung, kata Rasul. Kulna, kami bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara. Rasul, apakah besok yang kita ikuti itu Yahudi dan Nasrani? Qal, Rasul jawab, faman, siapa lagi? Kalendernya di rumah kita Januari sampai Desember, ya enggak? Kalender di rumah kita Januari sampai Desember. Mana ada yang punya kalender yang halaman pertamanya Muharram, disobek halaman kedua Safar, halaman ketiganya Rabiul Awal? Ada. Mereka yang Januari yang kecil-kecil gantian. Selama ini kan Januari besar, kita yang kecil-kecil. Kita nanti Rabiul Jumadil Awal strip, Jumadil Akhir gitu. Nanti kalau pas bulan kedua Februari kita Jumadil Akhir Rajab gitu. Seperti itu kan. Kenapa enggak punya kita itu yang besar sekarang halaman 1 Muharram? Ganti dong mereka yang Januari strip Februari. Nanti kita waktu kita Safar dia Februari strip Maret. Coba gantian dong. Mereka yang dikasih yang kecil-kecil. Apalagi tadi Allah katakan dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Jadi nggak ada manfaat kita ikut tahun baru, ya. Dan jangan mengikuti budaya orang-orang yang kafir. Habis waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Senantiasa Allah memberikan kita hidayah, inayah, bimbingan, ya, dan pertolongan sehingga kita nanti setiap amal soleh ibadah kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama, sehingga amalan kita jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.